Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mengulas film-film dari seorang aktris cantik jelita, Madeleine Stone, yang lumayan berani tampil panas di beberapa filmnya. Madeleine Stone di-request oleh Julius Abdul. Apa kabar Julius? Madeleine merupakan seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat, lahir tanggal 18 Agustus 1958 di Los Angeles, California, dari pasangan Maura Stanford dan Robert Alfred Stowe. Ayahnya seorang insinyur sipil dan ibunya berasal dari keluarga politikus di Costa Rica. Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1986. Hobinya adalah berkuda bersama suaminya Brian Benben di ranchnya di Texas. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out. Stake Out. Detektif Chris Lees alias Richard Dreyfuss dan Bill Reimers alias Emilio Estevez ditugaskan ke shift malam untuk mengintai Maria Maguire yang diperankan oleh Madeleine Stowe. Mantan pacar Maria, Richard Montgomery, telah melarikan diri dari penjara bersama dengan sepupunya, Keanu Reeves. FBI beranggapan Montgomery mungkin akan kembali ke pacar lamanya, Maria Maguire, yang tinggal di Seattle. Sementara itu, Chris Lees sedang dalam proses perceraian dengan istrinya. Nasib buruk berubah menjadi lebih buruk ketika Chris Lees jatuh cinta pada Maria dan polisi Seattle mencurigainya sebagai salah satu sekutu Montgomery. Film aksi komedi garapan sutradara John Badham ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. Revenge mengisahkan Michael J. Cochran alias Kevin Costner, seorang pilot pesawat tempur yang mengunjungi kawan lamanya yakni T.B. Mendes alias Anthony Quinn, seorang gembong mafia terkenal di Meksiko. Pertemuan Cochran dengan istri muda T.B. bernama Miria diperankan Madeleine Stowe membuat keduanya saling tertarik hingga terjadilah perselingkuhan. T.B. yang mengetahui perselingkuhan tersebut menganiaya mereka berdua. Cochran terluka parah yang kemudian ditolong oleh seorang warga lokal, sedangkan Miria ditempatkan di rumah bordil untuk dijadikan pelacur dan disuntikan narkoba secara terus-menerus. Cochran yang akhirnya pulih kemudian mencari keberadaan Miria dan membalas dendam kepada T.B. Film drama perselingkuhan besutan sutradara mendiang Tony Scott ini mendapat nilai 6,2 di IMDb. Closetland adalah sebuah film independen yang ditulis dan disutradarai oleh Radha Bharadwaj. Film ini dibintangi oleh Madeleine Stowe sebagai penulis muda buku anak-anak dan Alan Rickman sebagai polisi rahasia sadis yang menginterogasinya. Madeleine diinterogasi oleh Alan Rickman atas tuduhan bahwa penulis tersebut telah menyisipkan pesan-pesan terlarang dalam novel anak-anak yang dia ciptakan. Uniknya film ini adalah karena dari awal hingga akhir film berada hanya di satu lokasi saja dan hanya ada dua aktor, Madeleine Stowe dan Alan Rickman sendiri tentunya. Film drama ini mendapat nilai 7,1 di IMDb. The Last of the Mohicans. Film sejarah yang diangkat dari novel dengan judul sama karangan James Fenimore Cooper ini bercerita tentang Hawke alias Daniel Day-Lewis, anak angkat Chinga Hok-gok, seorang Mohikan dan saudara angkatnya Unkas yang menyelamatkan Cora, diperankan Madeleine Stowe dan adiknya Alice untuk bersua ayah mereka, Kolonel Munro, yang menanti di Fort William Henry yang telah dikepung oleh pasukan Prancis. Penyerangan ini telah direncanakan oleh Magua dari suku Huron yang bersekutu dengan Prancis untuk membalas dendam kepada Kolonel Munro dan membunuh anaknya Cora dan Alice. Hawke yang jatuh cinta berat sama Cora berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya itu dari tangan Magua. Film epik karya sutradara Michael Mann ini mendapat nilai 7,7 dari IMDb. Bad Girls. Cody, Anita, Aileen, dan Lily adalah wanita pelacur. Muak dengan keadaan, Cody yang diperankan oleh Madeleine Stowe adalah seorang pelacur yang terancam dihukum gantung oleh penduduk kota setelah menembak mati seorang kolonel yang menganiaya Anita diperankan Mary Stuart Masterson. Saat akan digantung, Cody diselamatkan oleh Anita yang datang bersama Ellen diperankan Andy McDowell dan Lily diperankan Drew Barrymore. Keempat wanita ini kemudian menjadi buronan, bahkan pengejaran mereka dijadikan sandiwara berhadiah. Mereka melarikan diri dari rumah bordil dan berniat menjalani kehidupan yang lebih baik.
Berhasilkah rencana mereka bertiga? Saksikan saja film lengkapnya. Film koboi karya sutradara Jonathan Kaplan ini mendapat nilai 5,2 di IMDb. China Moon. Detektif Kyle Boydin alias Ed Harris tertarik pada Rachel yang diperankan oleh Madeleine Stowe dan mereka melakukan affair. Rachel yang kerap dipukuli oleh suaminya yang kasar secara tak sengaja menembak suaminya karena membela diri. Tak tega kekasihnya bakal masuk penjara, Kyle rela membantu membuang jasad suaminya dan membersihkan semua bukti pembunuhan di TKP. Tapi sayangnya, partner Kyle, Lamar Dickey alias Benicio del Toro, malah memfitnah Kyle dengan cara merubah bukti-bukti di TKP. Film drama kriminal karya sutradara John Bailey ini mendapat nilai 6,3 di IMDb. 12 Monkeys. Seorang relawan dikirim untuk kembali ke masa lampau untuk menemukan penyebab penyebaran sebuah virus. James Cole alias Bruce Willis yang terpilih menjadi relawan kemudian menjalani perjalanan ke masa lalu. Cole tiba di tahun 1990 di mana ia langsung ditangkap karena berperilaku aneh. Ia lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa di bawah penanganan seorang psikiater wanita bernama Catherine Reilly yang diperankan Madeleine Stowe. Di tempat itu dia juga bertemu Jeffrey Goin alias Brad Pitt, pasien yang super cerewet sekaligus nyentrik. Cole tidak menemukan apa-apa di tahun 1990 sehingga ia kembali dikirim ke masa lampau, kali ini ke tahun 1996. Bersama Catherine Reilly, Cole menemukan informasi tentang kelompok 12 Monkeys yang dipimpin oleh Jeffrey Goins. Film tentang time travel karya Terry Gilliam ini mendapat nilai 8 di IMDb. The Proposition. Seorang pengusaha kaya Arthur Barrett alias William Hood mempunyai seorang istri yang cantik bernama Eleanor, diperankan oleh Madeleine Stowe. Pasangan itu ingin memiliki anak, tapi sayangnya Arthur mandul. Akhirnya Arthur membayar seorang pria muda, Roger Martin, untuk tidur dengan istrinya agar istrinya hamil. Eleanor akhirnya hamil, tapi keguguran. Lalu ada seorang imam muda, Pastor Michael McKinnon alias Kenneth Branagh, yang diam-diam naksir berat sama Eleanor. Bak gayung bersambut, Eleanor yang juga suka sama pastor tersebut akhirnya bercocok tanam sampai menghasilkan 2 bayi kembar yang siap panen. Arthur yang mengetahui hal tersebut membiarkan saja. Film drama percintaan dengan setting tahun 1930-an ini mendapat nilai 6,2 dari IMDb. The General's Daughter. Film hasil arahan sutradara Simon West ini yang mengangkat karya novelis terkenal Nelson DeMille menceritakan tentang pengungkapan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Elizabeth, putri seorang jenderal. Kasus tersebut diselidiki oleh 2 perwira polisi militer angkatan darat, Paul Brenner alias John Travolta dan Sarah Sunhill diperankan Madeleine Stowe. Semakin dalam penyelidikan Brenner dan Sunhill, mereka menemukan banyak fakta aneh dan membingungkan karena ternyata melibatkan banyak pihak yang berkaitan dengan kematian Elizabeth. Tampaknya jalan makin buntu karena seorang yang diduga merupakan tersangka utama dalam kasus Elizabeth, Kolonel Robert Moore alias James Wood, yang banyak tahu latar belakang kasus itu, ditemukan tewas karena bunuh diri. Film drama misteri kriminal ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Impostor. Film thriller psikologis fiksi ilmiah yang diadaptasi dari cerita pendek tahun 1953 karya Philip K. Dick ini berlatar belakang di masa depan tahun 2079. Mengisahkan Spencer Oldham alias Gary Sinise, seorang perancang senjata rahasia pemerintah yang tiba-tiba ditangkap oleh Mayor Hathaway karena diidentifikasi sebagai replika ciptaan alien yang didesain sebagai bom hidup. Spencer berusaha kabur dan membuktikan kalau dia bukan replika. Spencer mempunyai seorang istri dokter bernama Maya diperankan oleh Madeleine Stowe. Belakangan di akhir cerita ditemukan jasad Spencer dan istrinya yang asli dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang kandas di dalam hutan. Film karya sutradara Gary Fleder ini mendapat nilai 6,2 di IMDb. Avenging Angelo. Jennifer Barrett yang diperankan oleh Madeleine Stowe adalah anak dari Angelo, seorang bos mafia yang sudah pensiun, yang mati dibunuh oleh Malatesta. Dia berusaha balas dendam dengan bantuan bodyguard ayahnya, Frankie alias Sylvester Stallone. Ada juga Gianni yang berusaha balas dendam pada Jennifer
karena ayahnya Sammy dibunuh oleh Angelo. Ternyata Frankie sudah lama suka pada Jennifer. Ia selalu mengawasi dan melindunginya, hingga pada akhirnya Frankie mengakui perasaannya pada Jennifer. Film drama aksi dengan bumbu komedi karya sutradara Martin Burke ini mendapat nilai 5,2 dari IMDb. We Were Soldier. Film ini menceritakan pertempuran besar antara tentara Vietnam Utara dan Amerika Serikat pada bulan November tahun 1965. Cerita berawal dari kondisi tentara Amerika yang mulai terdesak. Melihat keadaan tersebut, pemerintah Amerika memberlakukan wajib militer kepada seluruh warganya. Mereka membentuk sebuah pasukan penyerang elit yang dipimpin oleh Letnan Hal Moore alias Mel Gibson. Madeleine Stowe dalam film ini berperan sebagai istri Letnan Hal Moore, Julia Moore. Pasukan khusus itu terdiri dari 400 prajurit yang kebanyakan masih berusia muda. Di lembah kematian, prajurit-prajurit muda itu harus menghadapi tak kurang dari 2000 tentara Vietnam yang terkenal sadis dan kejam. Film perang garapan sutradara Randall Wallace ini mendapat nilai 7,2 di IMDb. Octane. Octane berkisah tentang seorang janda cerai bernama Senga Wilson yang diperankan oleh Madeleine Stowe, yang sedang melakukan perjalanan pulang larut malam bersama remaja putrinya Natasha diperankan Mischa Barton. Karena rasa lelah dan mengalami halusinasi, Senga memarahi putrinya hingga memberontak dan kabur bersama sekelompok pemuda psikopat. Dengan dibantu seorang pemuda, sopir mobil derek jalan tol, Senga mencari dan berusaha menyelamatkan putrinya yang terancam nyawanya. Film thriller misteri psikopat yang disutradari oleh Marcus Adam ini mendapat nilai 4,3 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.